Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayatun dengan NIM 100118182126015 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya 2021 dengan dosen pengampu Bapak Rudi Chandra SKN MKM. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem dengan materi mental model kepemimpinan. Mental model kepemimpinan. Topik pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua definisi pemimpin, 3 model kepemimpinan, 4 model mental, 5 kesimpulan. Topik pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi anggotanya untuk mencapai visi organisasi dengan memahami strategi yang sesuai untuk diimplementasikan. Dalam membuat keputusan, pemimpin akan dipengaruhi oleh model mental dirinya yang selanjutnya membentuk model mental bersama dengan anggota. Model mental merupakan hal yang bisa mempengaruhi suatu keputusan. Hal ini juga harus disesuaikan dengan realitas objektif yang terjadi agar keputusan yang dipilih dapat efektif. Pemimpin yang mempunyai ide serta mindset secara luas dapat memberikan pengaruh, kepercayaan, dan kontribusi terhadap anggota. Topik pembahasan yang kedua yaitu definisi pemimpin. Definisi pemimpin menurut Slade dan Morgan adalah seorang yang mampu mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, memberi petunjuk serta arahan sehingga bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi yang kedua yaitu menurut Spilane adalah agen yang membawa perubahan terhadap seorang atau kelompok daripada pengaruh orang atau kelompok itu terhadapnya. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin ialah orang yang mempunyai kemampuan atau keahlian dalam mempengaruhi dan membawa perubahan yang baik sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah diterapkan. Definisi kepemimpinan menurut Taryam 2016 adalah kepemimpinan merupakan ilmu dan seni yang bertujuan mempengaruhi individu atau sekelompok individu agar bisa bekerja sama dalam mencapai visi organisasi. Definisi kepemimpinan menurut William Gilford 1962 adalah kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi aktivitas yang dilaksanakan dalam organisasi untuk mencapai visi yang diharapkan. Nah, dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan ialah suatu perilaku atau upaya yang dilakukan pemimpin agar bisa mempengaruhi, memberi motivasi, dan memberi arahan orang lain atau anggotanya agar bisa bekerjasama mencapai suatu tujuan. Materi selanjutnya yaitu mengenai model kepemimpinan. Model kepemimpinan menurut situasional yaitu gaya kepemimpinan yang fleksibel tergantung dengan situasi saat ini, di mana pemimpin akan menganalisa dan mempelajari terlebih dahulu keadaan anggotanya sehingga kemudian dapat membentuk gaya apa yang bisa dilaksanakan oleh setiap anggota. Selanjutnya yaitu transformasional adalah model kepemimpinan yang berusaha mencapai suatu target di mana pemimpinnya akan mengorganisir dan mengarahkan anggotanya melalui metode transformasi visi misi. Selanjutnya yaitu kontinum. Dalam mempengaruhi anggotanya, seorang pemimpin bisa melakukan 2 cara yaitu autokratis dan demokratis. Model kepemimpinan selanjutnya yaitu menurut Ohio. Universitas Ohio melahirkan sebuah model kepemimpinan yang membahas tentang faktor gaya kepemimpinan berupa struktur inisiasi dan konsiderasi. Likert adalah model kepemimpinan bisa dikelompokkan ke dalam 4 sistem yaitu otoriter, konsultatif, otoriter bijak, serta partisipatif. Selanjutnya yaitu kontinum. Kontinum adalah pemimpin bisa memimpin dengan efektif jika ada sesuai antara gaya kepemimpinan dengan keadaan organisasi tersebut. Mental model kepemimpinan yang pertama yaitu menurut Josh O'Connor dan Len Zimmer-Dombrat adalah model mental ialah ideologi untuk melakukan tindakan dan
menginterpretasikan pengalaman dengan keahlian berpikir kognitif. Model mental menurut Seng 1995 adalah model mental dapat dikatakan sebagai cara kita membayangkan lingkungan yang ada di sekitar. Materi selanjutnya yaitu model mental terbentuk dengan 4 cara. Yang pertama, penghapusan, yang kedua, konstruksi, yang ketiga, distorsi, yang keempat, generalisasi. Materi selanjutnya yaitu mental model pemimpin yang memimpin orang lain. Pemimpin yang berhasil ialah pemimpin yang sadar bahwa ia adalah orang yang harus berada di paling depan. Hal ini berhasil jika menerapkan yang pertama yaitu put at the top priority, yang kedua fear of good, yang ketiga be a giver not a taker, yang keempat descend must learn, yang kelima unbelief leads to disobedience. Materi selanjutnya yaitu mental model pemimpin yang memimpin diri sendiri. Menurut sains, dalam organisasi, mental model terbentuk diawali dengan mengubah cermin hati dan pola pikir di mana hal ini yang akan memberikan pengaruh baik terhadap yang dipimpinnya. Jika pemimpin tidak mempunyai mental model yang baik, maka dapat memberikan dampak buruk seperti krisis karakter, hilangnya toleransi, birokrasi yang rapuh, dan kepercayaan terhadap pemimpin yang akan hilang. Sebaliknya, jika pemimpin mempunyai mental model yang baik, maka dapat memberikan dampak positif serta lingkungan harmonis akan tercipta. Pemimpin dan pengikutnya menjadi kreatif, mandiri, serta tertanam jiwa gotong royong toleransi. Selanjutnya yaitu seberapa besar pengaruh mental model kepemimpinan terhadap kepemimpinan seseorang. Secara general, model mental ialah suatu konsep yang digunakan dalam proses berpikir seseorang. Dari sini akan timbul pertanyaan tentang seberapa besar pengaruh model mental seorang pemimpin terhadap kepemimpinannya. Sebagai contoh, pemimpin yang berada dalam organisasi terkecil mempunyai peran dalam membentuk dan mengembangkan model mental anggota tim satu sama lain dengan cara berbagi pekerjaan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model mental seorang pemimpin ialah gambaran tentang ide serta keyakinan untuk dijadikan acuan ketika berinteraksi dengan anggota organisasinya. Model mental kepemimpinan dapat menjelaskan bahwa bagaimana seorang berpikir sehingga ia menjelaskan mengapa dan bagaimana seorang atau organisasi menetapkan suatu keputusan atau suatu tindakan. Mempunyai mental model positif menjadi salah satu untuk dapat mencapai suatu keberhasilan. Kesimpulan, mental model dapat diartikan sebagai pola yang berulang di dalam aktivitas mental individu. Mental model pun harus sejalan dengan realitas objektif yang terjadi agar langkah yang diambil dapat lebih efektif. Prinsip mental model dalam suatu organisasi ialah diawali dengan pembentukan mental model individu, pemimpinnya lalu membentuk mental model bersama. Jika seseorang pemimpin mempunyai mental model yang baik, maka hal tersebut akan mempengaruhi pada anggotanya. Namun sebaliknya, jika seorang pemimpin tidak mempunyai mental model yang baik, maka hal tersebut akan berdampak buruk pada anggotanya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.